Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan video tentang on-click. Di kali ini kita akan belajar tentang login. Jadi gimana logic login itu. Kalau sebelumnya kita telah membuat validasi. Sekarang untuk login masih di project yang lama. Tambahkan satu activity baru. Namanya activity yang empty ya. Kemudian namanya yaitu login activity. Jangan lupa bahasanya Java dan klik finish. Kemudian di Android manifest jangan lupa kita pindahkan intent filter ini ke bagian login activity. Karena login activity yang akan kita running terlebih dahulu. Oke, di activity login di bagian layoutnya parent constraint layout kita ganti menjadi linear layout seperti biasa. Kemudian kita isi atribut margin 16 dp. Kemudian gravity-nya dibuat center dan orientation-nya dibuat vertikal. Oke, sekarang kita tambahkan edit text-nya, width-nya match parent, height-nya web content, dan jangan lupa tag-nya. Kemudian ada hint-nya username, kemudian nya disimpan di string ya. Dan dikasih ID, edit username. Oke, setelah itu ditambah satu lagi untuk edit text password. Ini edit pass, kemudian hintnya diisi pass dan diekstrak ya ke string. Value-nya ditulis password. Oke. Nah, sekarang untuk input type password dibuat password, text password. Oke. Setelah kita menambahkan edit text, di bawah kita tambahkan button. Buttonnya width-nya match parent, kemudian height-nya web content, jangan lupa tutup tag-nya. Dan dikasih ID-nya button login. Kemudian dikasih atribut text, namanya login. Dan kita beri background color primary, text colornya warna putih. Bisa diatur text size-nya menjadi 16 sp. Sekarang sudah ada 2 edit text, ada satu buttonnya dikasih margin top 20 dp. Setelah kita menambahkan atribut di button dan edit text, sekarang kita ke login activity.java-nya. Kemudian di dalam method onCreate kita tambahkan method yaitu login logic dalam kurung titik koma, dan kita create ya, alt enter, create method login logic. Nah, sekarang kita buat validasi, kita buat variabel dulu yang global. Pertama untuk edit text, edit username, kemudian edit pass. Setelah itu di dalam method onCreate kita tambahkan lagi method namanya initView. Ini untuk inisialisasi kita masukkan ke dalam method aja ya. Nah, di sini pertama ada edit pass sama dengan find view id rid titik edit pass. Juga edit username,
Find view ID-nya berarti edt username. Kemudian ada button login ya. Jangan lupa buttonnya diinisialis. Oke, setelah itu di logic loginnya button login kita buat set on quick listener new dalam kurung new spasi view on quick listener untuk memanggil metode on click. Setelah itu kita buat logiknya ya. Pertama validasi dulu. Kita buat variabel untuk mengambil username ya di edit text username, yaitu edit username.get text dot to string, jangan lupa titik koma, kemudian ada pass di sini edit pass. Oke, setelah kita buat variabel, kita buat logiknya, misalnya if username is empty. Oke, di sini pernyataannya, misalnya kita mau edit username set error. Nah, sekarang bukan di toast tapi kita buat pesannya ditampilkan di edit text. Di sini data tidak bisa kosong. Kemudian untuk edit passnya kita buat juga pakai else if. Sini berarti pass. Dan untuk set errornya di edit pass. Kemudian di sini ada else-nya. Nah, ketika ada terisi datanya, maka di sini kita buat juga pertama logiknya, yaitu if username equals atau sama dengan, misalnya kita mau username-nya itu admin, kemudian pakai dan pass equals, dan misalnya passwordnya 12345. Kemudian pernyataannya berarti kita tampilkan aja di toast. Ini kalau misalnya dia masukkan username admin dan passwordnya 12345, maka akan ada message berhasil login. Else-nya ketika salah yang dimasukkan, maka ada pesan gagal login. Sip, udah bisa. Nah, selain ditampilkan di toast, kita coba untuk tampilkan di alert dialog. Caranya gimana? Yaitu kita tambahkan di sini alert dialog sama dengan alert dialog. Kemudian bikin objeknya alert dialog, kemudian sama dengan alert dialog dot boulder. Kemudian ada parameter this. Jangan lupa titik koma. Oke, kenapa nggak bisa? Alert dialog dot boulder titik koma. Oke, di sini cek lagi ya, boulder. Oh ya, di sini harusnya ada new. Di sini ada dalam kurung. Sini isinya this. Oke, di sini harusnya login activity dot this. Oke, masih merah. Oh ya, harusnya kita ngambil view ya.
di sini V. Oke, nggak bisa. Kita buat aja di sini metode tampilkan alert show, kemudian titik koma. Nah, ini buat function lagi. Create method alert show, masukkan ke dalam login activity. Nah, di sini kita buat ya. Oke, di sini alert dialog sama dengan new alert dialog.builder. Di sini this. Oke. Oh, ini terusnya alert dialog. Oke, sorry, ini alert dialog Android app compact app. Kita pilih yang nggak pakai Android X saja ya. Kemudian di sini harusnya alert dialog yang app. Oke. Di sini builder. Di sini this. Oke. Oh, masih salah, kita nggak usah nampilin di alert aja dulu ya. Oke, ini aja dulu di tos. Nah, ini bisa di running dulu. Untuk logiknya seperti ini. Kalau misalnya username-nya kosong akan ada error, kemudian pasnya kosong ada error juga. Nah, kalau misalnya benar else ya, ada isi 22, nah di dalam else-nya divalidasi lagi. Itu kalau misalnya username-nya admin, password-nya 12345, maka akan ada message berhasil login. Kalau salah ya berarti ada gagal login. Nah, ini kita lihat lagi di sini mirroringnya. Ini mirroringnya agak melambat. Oke, mirroring lagi. Kita sync in dulu. Oke, mirroring lagi. Ini udah running ya, yang project yang login ini udah bisa. Coba langsung cek. Masih loading. Tunggu beberapa saat. Oke, selain pakai AirDroid untuk mirroring, kita bisa coba pakai Pixor. Nah, ini misalnya username-nya kosong ya. Kemudian langsung kita klik login, maka akan ada message di teks yaitu data tidak bisa kosong. Nah, misalnya kalau kita isi ya, misalnya ininya admin, kemudian passwordnya coba satu aja, dan klik login, akan ada message gagal login. Nah, kalau misalnya benar passwordnya 12345, kemudian kita klik login. Nah, di bawah sini ada berhasil login. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih.